Shalom, selamat pagi. Sekiranya damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi hati dan pikiran kita semua pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny. Adapun pagi ini, tema saya adalah freedom of believers, atau kebebasan orang-orang percaya. Banyak orang percaya mungkin masih salah mengartikan esensi daripada makna kebebasan ini. Kebebasan itu bukan berbicara kita bisa semau-mau kita, sesuka-suka kita, melakukan segala sesuatu tanpa batasan. Kebebasan tanpa batasan itu adalah kebebasan yang liar, yang berujungkan kepada kekacauan, bahkan bisa kehancuran. Nah, konsep orang percaya, kebebasan itu mempunyai batasan. Tuhan itu punya kebebasan yang luar biasa, tapi ia rela membatasi dirinya. Sebebas-bebasnya Tuhan, Tuhan tidak berbuat dosa. Saya percaya ya, Yesus bisa saja dilahirkan di tempat yang wow, indah, mewah, dan sebagainya. Tapi Alkitab mencatat ia memilih dilahirkan di sebuah palungan di kandang domba. Nah, ketika ia kecil, saya juga percaya Yesus sanggup menunjukkan segala kekuatannya karena ia adalah Allah. Tapi ia menunggu waktunya Bapa. Di Taman Getsemani kita kalau ingat 3 kali loh Tuhan berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus katakan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya apa? Artinya Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa ia sendiri mengikuti kehendak Bapa. Ia masih dibatasi oleh kehendak Bapa. Sebagai contoh ya, saya pernah suatu kali di Citylink mau pulang, macetnya luar biasa. Dari basement keluar sampai yang tempat Starbucks itu kurang lebih hampir 30 menit. Nah, kemudian ada satpam, saya bertanya, Pak, ada apa? Nah, satpam memberitahu bahwa lampu merah di depan itu mati. Nah, saya berpikir mungkin semua orang ingin cepat-cepat melewati lampu merah itu supaya terbebas dari kemacetan. Tapi karena semuanya punya konsep berpikir yang sama, justru mentok di situ, stagnan, macet total. Ujung-ujungnya semua tidak merasa bersalah karena merasa punya kebebasan untuk berjalan. Sampai ada polisi, barulah bisa terurai. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau setiap orang mengartikan kebebasan itu sebebas-bebasnya. Anda bayangkan jam pulang kerja di simpang lampu merah Asia Afrika, lampunya nyala, tetapi orang merasa punya kebebasan, mau hijau, mau kuning, mau merah, semuanya boleh jalan. Apa yang terjadi? Kekacauan, keributan. Nah, hari ini kebebasan orang percaya adalah kebebasan yang dibatasi. Apa yang membatasi kebebasan kita? Firman Tuhan. Andai kata orang di lampu merah mau mentaati lampu merah, mereka tidak akan terjebak dalam kemacetan. Mereka akan bebas dari kemacetan. Demikian juga setiap orang percaya, kalau hidupnya mau mengikuti rambu-rambu firman Tuhan, saya percaya kita akan hidup sebebas-bebasnya dengan catatan tidak lari, tidak melanggar firman Tuhan. Nah, hari ini melalui perikop ini ada 3 hal yang bisa saya bagikan mengenai kebebasan orang percaya. Yang pertama, kebebasan orang percaya bukan berarti hidup tanpa batasan. Di dalam Yohanes 8
ayat 31 sampai ke 32, firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya, kata Yesus, maka katanya kepada orang-orang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kalau kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kita jadikan firman Tuhan adalah batasan hidup kita. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita itu disebut orang-orang percaya. Dan Tuhan menyingkapkan kebenarannya kepada kita, dan kita mengetahui kebenaran itu, dan kita dimerdekakan. Kita bebas. Tetapi beda dengan konsep orang berpikir secara hikmat dunia. Mereka berpikir segala sesuatu banyak yang dianggap benar, dan mereka bebas menjalankannya. Tanpa mereka sadari, ujung daripada kebebasan itu adalah kekacauan. Bisa kehancuran. Baru-baru ini saya baca sebuah berita, Presiden Amerika Joe Biden itu kesalnya luar biasa, di mana 10 juta lebih warganya itu menolak vaksin. Saudara tahu alasannya apa? Kebebasan. Merasa bebas memilih untuk tidak divaksin. Sementara yang tidak divaksin inilah rata-rata orang-orang yang memenuhi rumah sakit. Anda lihat, hikmat manusia mendatangkan kebebasan, tetapi kebebasannya itu mendatangkan kekacauan. Beda kalau kebebasan kita dibatasi oleh firman, justru kita akan mengalami kebebasan yang sejati. Ada sebuah ilustrasi kemarin saya dapatkan ya, tentang 3 anak dan 3 burung. 3 anak ini membeli burung masing-masing, lalu kakinya itu diikat pakai tali. Nah, singkat cerita, yang pertama mereka menerbangkan burung itu, lalu kemudian mereka tarik lagi. Jadi seolah-olah burung itu bebas, tapi nggak bebas, ditarik lagi. Kemudian diterbangkan lagi, ditarik lagi. Akhirnya apa? Burung itu jadi lemas. Nah, karena dilihat nggak mau terbang lagi, si anak ini kesal, ditendang-tendangin. Burung itu semakin lemas. Nah, burung kedua, karena pegangan daripada anak kedua tadi nggak kuat, burungnya terbang. Burung itu terbang ke atas pohon yang tinggi, tetapi talinya menyangkut di dahan pohon, sehingga burung itu nggak bisa terbang lagi. Nah, sementara anak yang ketiga, saking fokusnya memperhatikan burung di atas pohon itu, burung yang di bawah ini dimakan oleh kucing. Jadi terjadi tarik-menarik antara anak ini dan kucing. Akhirnya kucing itu berhasil menarik burung itu, kakinya putus. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah ilustrasi ini? Saya mau kasih tahu begini. Kebebasan orang percaya, kalau enggak dibatasi oleh firman, hati-hati. Anda bisa seperti kita bisa seperti burung tadi. Kita seolah-olah bebas, tetapi sebenarnya kita masih diikat oleh suatu dosa yang membuat kita sepertinya akhirnya jadi lesu, lemah setiap hari seperti tanpa pengharapan. Karena kenapa? Karena sebenarnya ada dosa yang kita sembunyikan. Kita seolah-olah sok bebas, tetapi tanpa kita sadari, dosa itu selalu mengikat kita. Ada juga seperti burung kedua. Anda seperti tampak bebas terbang kemana-mana, tetapi tanpa Anda sadari, setiap Anda mau seperti bebas, ada dosa yang Anda selubungi, yang mengikat kita supaya kita tidak bisa terbang. Tetapi yang jadi permasalahan yang ketiga ini, saudara kasih dalam Tuhan, ketika Anda merasa bebas, tetapi Anda menyimpan suatu dosa, dosa ini tidak Anda tobatin, Anda tidak bertobat, tetapi Anda masih menghidupkan dosa ini, hati-hati. Kematian bisa melanda kehidupan Anda dan saya. Nah, poin yang kedua yang bisa saya bagikan adalah kebebasan dapat kita rasakan bukan pada saat kita dapat melakukan apa yang kita sukai, melainkan saat kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yohanes Paulus II mengatakan begini, kebebasan bukan terkandung dalam tindakan-tindakan yang tidak kita sukai,
tapi pada hak kita saat mengerjakan sesuatu yang seharusnya kita kerjai. Nah, hari ini saudara kasih dalam Tuhan, saudara mungkin masih ingat ya, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika Allah memberikan Adam dan Hawa satu kebebasan yang sebebas-bebasnya, Tuhan hanya memberikan satu batasan, satu perintah untuk jangan memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Tetapi manusia memilih kebebasan dengan salah. Ia makan buah yang seharusnya ia tidak makan. Apa yang terjadi? Ia bukan mendapatkan kebebasannya lagi, tetapi ia justru terikat dengan dosa. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kebebasan itu bukan berarti kita bisa melakukan apa yang kita sukai, tetapi terkandung dengan ketaatan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, poin ketiga yang bisa saya bagikan adalah semakin taat kita kepada firman Tuhan, semakin kita bebas. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, jangan pernah berpikir bahwa kita masih tidak bisa berbuat dosa. Kecenderungan dosa itu masih ada dalam daging kita. Permasalahannya kan kita masih hidup dan daging itu masih ada. Nah, yang harus kita perhatikan adalah untuk mengalahkan keinginan daging ini, nggak ada jalan lain. Hanya modalnya satu, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal ke-1 ayat ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Konteks berbahagia ini bisa saya artikan bahwa ia mendapatkan suatu kebebasan yang mendatangkan sukacita. Nah, hari ini saudara, 3 poin itu menurut saya sangat penting ketika kita berbicara tentang kebebasan orang percaya. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah ya Bapa, firman ini tertuju kepada setiap hati-hati yang memang Engkau tujuin. Dan biarlah hati-hati yang Engkau tuju itu membuka hati mereka, sehingga setiap kami yang mendengar firman ini mendapatkan suatu breakthrough yang baru dan menghasilkan buah daripada firman-Mu 160-30 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.